Baik teman-teman, Shalom. 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 Selamat sore teman-teman. Kembali lagi. Iya, wih semangat sekali ini. Ada Ciara, ada Rahel, ada Tegar, ada Agung, ada Wicak, ada Alea, ada anjingnya Alea juga peliharaan. Wah lucu banget. Oke teman-teman, halo Damaris. Halo, selamat sore Damaris. Iya. Oke, teman-teman, karena kita sudah berkumpul walaupun masih di dalam ruang Meet, masih secara online, tidak menghalangi kita untuk tetap sekolah minggu, tetap memuji nama Tuhan gitu ya, teman-teman. Oke. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Yuk, sikapnya berdoa. Ayo gimana sikapnya berdoa? Tepuk jari 1, tepuk jari 2. Wicak semangat sekali. Tepuk jari 3, tepuk jari 4. Tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk manis, sikapnya berdoa. Oke teman-teman, mari kita berdoa, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali berkumpul walaupun masih dalam ruang Meet, masih secara online untuk mengikuti sekolah minggu anak pada sore hari ini. Tuhan kiranya rahmat-Mu, berkat-Mu dapat senantiasa mengalir pada kami pada hari ini sehingga kami dapat melaksanakan sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhir seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk pembawa firman pada sore hari ini Ibu Desi, kiranya apa yang telah beliau sampaikan dapat kami terapkan, dapat mengubah kami, dapat menuntun kami anak-anak-Mu ini menjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, kita memuji nama Tuhan dulu ya Kak ya. Oke, nyanyi semua ya. Siap ya? Oke, kita akan memuji nama Tuhan, yaitu lagunya Aku Anak Raja. Udah tahu kan semuanya? Aku anak raja. Iya. Oh, anak raja. Iya. Oke, kita memuji nama Tuhan. Mas, lagunya oke. Kita memuji Aku Anak Raja. 1, 2, mana nih? Musiknya mana? Putar badan, lambai-lambai, pikuli
Aku anak raja, kita semua anak raja ya Kak ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuki firman. Sebelumnya ngetes dulu nih, masih pada fokus gak nih? Sapi minumnya? Sapi minum? Sapi minum? Air. Betul. Putih. Ya Air jawab putih. susu berarti belum connect. Oke, sapi minum air. Baik, masih fokus teman-teman, masih semangat. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Desi. Selamat sore Ibu Desi. Jadi Ibu Desi ada di sini. Iya. Halo. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Aduh. Oke, baik teman-teman. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Desi. Ya, terima kasih Kak Ajeng dan Kak Iya, Ana. Ibu. Halo anak-anak semuanya. Sudah mandikah? Mandi? Belum, Wicak belum. Agung Tegar? Saya belum. Alea belum. Sudah nih, Mak. Rahel Ciara? Belum juga. Damari? Belum juga. Belum semua ya. Oh, ada lagi dua ini datang. Orvin sama Leon. Halo, selamat datang. Halo. Wah, dari ruang angkasa ya? Baru datang dari ruang angkasa itu, Orvin sama Leon. Ya. Kebetulan. Oh iya. Habisnya Teo. Anak-anak, hari ini Bu Desi mau cerita tentang Nabi Elia. Sudah ada yang pernah dengar cerita tentang Nabi Elia? Pernah. Nabi Elia, ceritanya gimana? Siapa yang udah pernah dengar tentang Nabi Elia? Gimana? Tapi lupa ceritanya. Lupa ceritanya. Oh, diingatkan lagi ya. Sekarang kita mau dengar cerita tentang Nabi Elia dengan janda di Sarfat. Ya, kita mau sebentar kita akan lihat cuplikan videonya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, Kak Yunar, tolong videonya ditampilkan. Anak-anak mau lihat tentang Nabi Elia dan janda Sarfat. Anak, Bu. Elia dan janda di Sarfat. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini. Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian, sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air? Ibu itu berkata, Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya. Tapi Elia berkata,
masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Ibu itu percaya, lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Nah, tadi sudah lihat ceritanya? Sudah. Tentang Elia dan janda di Sarfat. Itu zaman dahulu waktu Israel itu dipimpin Raja Ahab. Raja Ahab itu berbuat jahat karena pengaruh dari ratunya yang bernama siapa? Namanya Ratu Isabel. Ratu Isabel itu ratu yang jahat. Dia suka menyembah berhala. Terus dia juga membunuh nabi-nabi Tuhan. Dia tidak suka dengan nabi-nabi Tuhan yang berkata benar. Semuanya dibunuh. Akhirnya Elia ini seorang nabi Tuhan yang benar. Dia bilang sama Ahab harus menghentikan perbuatan jahat Isabel, tapi Ahab tidak mau. Semua nabi-nabi Tuhan dibunuh, termasuk juga Elia ini mau dibunuh. Tapi dia sembunyi di padang gurun. Terus dia diberi makan sama Tuhan melalui apa? Burung gagak. Melalui burung gagak yang datang kasih makan Elia setiap hari. Minum dari sungai Kerit. Tapi karena perbuatan Isabel itu Tuhan menghukum Israel tidak turun Hujan. Tidak turun hujan selama beberapa lama waktu. Jadi terjadilah kekeringan. Oh beda ya, kalau di sini kemarin hujannya deras banget. Akibatnya apa? Banjir. Oh banjir di mana-mana, sungai-sungai banjir. Ya. Tapi kalau di Israel itu karena perbuatan Isabel terjadi kekeringan. Sungai tempat Elia minum itu jadi kering. Akhirnya Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Di Sarfat ini Elia bertemu dengan siapa? Orang janda. Seorang janda. Karena sudah jalan jauh, Elia merasa Lapar. lapar dan haus. Lapar dan haus. Akhirnya Elia bilang sama janda ini, "Ibu, tolong beri aku minum, aku haus." Ibu ini lari mau ambil minum. Sebelum ibu ini sampai ngambil air, Elia sudah bilang, "Ibu, selain air, aku lapar. Aku minta tolong dibuatkan roti. Aku minta roti." Tapi janda ini, janda yang miskin atau yang kaya? Miskin. Janda ini miskin. Dia bilang, "Tuan, roti tidak ada padaku. Aku cuman punya segenggam tepung sama minyak tinggal sedikit. Ini aku lagi mengumpulkan kayu api buat membakar ini tepung. Mau tak buat roti buat aku dan anakku." Setelah itu nggak tahu nasibnya gimana karena tepungnya tinggal 1 genggam. Makan sekali itu nggak tahu kenyang, nggak tahu enggak, habis itu sudah habis. Tapi Elia berkata, "Buat untukmu dan anakmu, tapi terlebih dahulu buatlah untuk aku. Karena Tuhan berkata, tepung di dalam tempayanmu tidak akan berkurang, tidak akan habis. Minyaknya pun di dalam buli-buli juga tidak akan habis, tidak akan berkurang." Ibu ini percaya nggak? Percaya. Iya. Percaya. Nurut nggak apa kata Elia? Nurut. Iya. Iya, nurut. Ibu nurut. Baiklah kalau begitu. Terus dia pulang ke rumah, dia buat makanan buat Elia. Akhirnya dia membuat juga buat dirinya dan anaknya. Benar apa yang dikatakan Elia. Tepung di dalam tempayan itu tidak akan berkurang.
Dan minyak di dalam buli-buli yang tadinya sedikit itu tidak akan habis sebelum Tuhan menurunkan hujan di Israel. Nah, di sini kita belajar ya dari seorang janda di Sarfat. Walaupun dia janda yang miskin, berkelimpahan atau berkekurangan? Janda itu hidupnya berkelimpahan atau berkekurangan? Berkekurangan kan? Berkekurangan. Dia cuman hidup sama anaknya. Satu orang anaknya. Dia cuman punya satu genggam tepung dan sedikit minyak. Loh, mungkin kayak sekarang ya, minyak jadi langka ya. Kayak mamah-mamahnya itu cari-cari minyak ya. Janda ini cuman punya minyak sedikit, tapi dia percaya dengan perkataan Tuhan. Dia walaupun berkekurangan, tapi dia mau memberi, dia mau berbagi. Nah, saat kita mau berbagi kepada orang lain, maka Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan akan mengembalikan kepada kita berlipat kali ganda. Janda ini bisa hidup selama Israel belum turun hujan. Dia bisa makan hanya dengan tadi segenggam tepung dan sedikit minyak. Kuncinya apa? Dia percaya sama Tuhan. Dia mau berbagi walaupun kekurangan. Adik-adik mau belajar seperti janda ini enggak? Mau. Akan berbagi. Seumpamanya gini. Nah, seumpamanya gini ya. Contoh yang nyata di sekolah. Adik-adik cuman punya roti satu. Dikasih bekal sama mamahnya dari rumah, roti satu bundar ya. Ternyata waktu istirahat itu temennya nggak bawa bekal. Dia nggak bawa uang saku juga. Jadi dia cuma diam di kelas, nggak beli jajan, nggak makan apa-apa. Terus kalau kalian lihat temennya gitu gimana? Berbagi. Pinter kalau kalian mau berbagi. Walaupun kita cuma punya roti satu, kita mau berbagi dengan temennya. Berbagi. Nih aku kasih paruhan ya sama aku. Kan kamu kasihan nggak bawa bekal. Nah, itu contoh anak-anak Tuhan, anak-anak yang hebat. Mau berbagi dengan sesama walaupun kita dalam keterbatasan. Walaupun kita kecil, tapi kita mau berusaha untuk membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Oke? Oke. Nah, sekarang kita mau belajar ayat Mas ya. Di Ibrani 13 ayat 16. Nih, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, di sini Tuhan senang dengan anak-anak yang suka berbuat baik, anak-anak yang suka memberi bantuan kepada orang lain. Oke ya, kita belajar hari ini untuk senantiasa mau berbuat baik dan mau membantu sesama. Oke ya.
Oke, kita belajar firman Tuhan hari ini itu. Sita kembali ke Mbak Ajeng dan Mbak Hana. Makasih. Terima kasih Bu Desi. Gimana teman-teman? Bagus sekali ya firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita anak-anak Tuhan untuk saling berbagi, membantu sesama tanpa memandang lebih atau kurangnya kita. Jadi kita harus tetap saling membantu, saling berbagi kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada teman, kepada adik, kepada kakak, kepada saudara-saudara tanpa memandang keterbatasan yang kita punya. Oke. Selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan lagi, teman-teman. Masih semangat ya? Semangat? Wih, alea peliharaannya banyaknya. Sekarang kucing. Tuh, ada kucing. Oke, sekarang kita memuji nama Tuhan kembali, mengingat bahwa Tuhan Yesus baik kepada kita. Jadi kita akan memuji nama Tuhan, yaitu Yesus sayang padaku. Tahu ya teman-teman ya, bisa semua? Sip. Oke, kita bernyanyi bersama Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Yang Yesus sayang, Yesus sayang, Yesus sayang, Ya sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, Yesus sayang, yang Yesus sayang, Ya sayang padaku. Baik teman-teman, Yesus sayang pada kita semua ya, betul? Setuju? Ya. Wih, siap anak-anak Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, mengingatkan Saya kita akan belum tahu firman boleh Tuhan tadi yang disampaikan oleh Ibu Desi, seorang Nabi Elia yang dari tanah Israel, untuk saling membantu, saling memberi, saling berbagi. Siap teman-teman untuk membantu, berbagi kepada sesama? Jempolnya mana nih? Jempolnya mana nih? Jempolnya mana nih? Jempol. Wih, mantap. Oke, selanjutnya kita akan berdoa syafaat sebagai penghujung sekolah minggu pada sore hari ini, teman-teman. Oke, semuanya mari kita berdoa. Sikapnya gimana? Oke. Doa akan dipimpin oleh Kak Hana. Yuk, sikapnya berdoa. Udah siap buat berdoa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai setiap kami dalam kami mengikuti sekolah minggu pada sore hari ini.
Walaupun secara online dari rumah kami masing-masing, kami tetap bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, sore ini kami sudah mendengarkan firman yang sudah dibawakan oleh Ibu Desi yang mengajarkan kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang suka memberi dan juga bisa membagi-bagikan apa yang kita punya untuk orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Tuhan, kiranya Engkau tetap sertai dan juga tuntun kami setiap harinya sehingga kami selalu bisa mendengar perkataan-Mu untuk kami, sehingga kami dapat selalu membagi-bagikan apa yang kita punya, apa yang sudah kita dapatkan dari Engkau yang juga harus kita bagikan pada orang lain, dan kiranya kami senantiasa selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu baik dalam perilaku maupun perkataan, dan juga kami juga bisa menjadi anak-anak-Mu yang suka memberi setiap harinya. Untuk teman-teman kami yang mungkin lebih membutuhkan daripada kami juga bisa membagikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai selalu orang tua dan juga keluarga kami. Berikan kesehatan selalu kepada kami semua di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai ini, kiranya kami senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Oke ya, boleh ya? Ya. Siap, selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan, yaitu kasih. Tahu kan? KASIH gitu. Oke, teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan. Kasih. Teman-teman, jadi dengan mengasihi seperti kasih Yesus kepada kita, kita bisa berbagi, bisa menolong, bisa memberi kepada sesama, yaitu dengan dilandaskan hati kita, berdasar pada hati kita, yaitu kita mempunyai kasih Kristus. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara, kita akan bertemu di sekolah minggu depan, tapi sebelum itu, mari kita berfoto bersama. Ayo, kameranya mana nih? Halo Jocelyn.
Oke, mari kita berfoto bersama Bu Desi. Ayo Bu, ayo foto yuk. Oke, kita foto bersama. Kak Yunar siap? Oke, pose ya teman-teman. 1, 2, 3. Mana nih? Orang ada? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. Jempolnya mana? Jempol. Oke. Love. Oke. Love ya teman-teman ya. 1, 2. Udah Mas? Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat teman-teman. Yang belum makan silakan makan. Yang belum mandi keburu malam. Oke, dadah.